Update kasus Subang, pada Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan kasus Subang terbongkar yang menghilangkan nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Sketsa wajah yang diperlihatkan itu cuma tampak samping dan belakang, sehingga masih sulit buat mengenali siapa pelaku pembunuhan kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amel. Salah seorang dosen di Thailand, Anjas menuturkan gambar sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuhan Subang itu. Seharusnya diikuti keterangan keluarga dari korban Tuti dan Amel, apakah mengenali atau tidak. Anjas yang juga seorang YouTuber ini pun mengatakan kalau sketsa wajah itu bukanlah sebagai alat bukti yang kuat buat menentukan tersangka pelaku kasus pembunuhan Subang, karena bersifat mencari. Berikutnya Anjas menjelaskan, sejauh ini berdasarkan pada undang-undang, alat bukti yang kuat guna menentukan tersangka kasus Subang ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, keterangan ahli, dan petunjuk yang saling berhubungan. Jadi lanjut Anjas, Polda Jawa Barat tidak akan menggunakan unsur sketsa wajah itu sebagai alat buat menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku kasus pembunuhan di Subang itu. Pernyataan Anjas itu disampaikan di YouTube Anjas di Thailand. Sketsa itu mirip dengan Danu atau SAKS satu muda yang ini, yang diposting Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Dikatakan Anjas, kenapa pihak kepolisian kemungkinan tidak akan menggunakan unsur sketsa wajah tersebut karena sketsa wajah sangat tinggi unsur subjektif dalam mengakurkannya. Banyak orang berbeda persepsi soal mirip siapa, ucap Anjas. Malah Anjas menilai, dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan kasus Subang oleh Polda Jawa Barat tersebut akan beresiko memunculkan polemik. Namun demikian, Anjas meyakini jika Polda Jawa Barat sebenarnya telah memiliki gambaran sketsa wajah yang dicurigai sebagai pelaku kasus pembunuhan Subang, dari tampak depan. Jika sketsa wajah tampak depan sudah dimiliki, bisa menjadi harapan ke arah titik terang mencari pelaku kasus pembunuhan di Subang tersebut. Dengan masih misteriusnya kasus pembunuhan Subang yang sudah memasuki bulan kelima ini, Anjas menduga-duga bahwa otak atau dalang dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bisa mengorbankan orang lain atau istilahnya menjadi kambing hitam. Anjas menduga, orang yang bisa dikorbankan dalam kasus ini, kalau ada pihak-pihak yang mengetahui atau membantu kasus ini akan dikorbankan oleh pelaku pembunuhan Subang. Resiko lainnya, kata Anjas, ialah banyaknya saksi yang belum didampingi pengacara, sehingga untuk saksi-saksi tertentu sebaiknya segera didampingi kuasa hukum. Analisa tersebut muncul pada YouTube Anjas di Thailand. Penangkapan pelaku merasa menjadi kambing hitam, diposting Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Anjas mengkhawatirkan, ada potensi dalam kasus pembunuhan di Subang ini, seseorang tidak bersalah akan dikorbankan alias dijadikan kambing hitam. Sementara itu, psikolog DRA, Elia Daryati, MC mengatakan 3 saksi Yoris, Yosef dan Danu pasti mengalami stres dan bisa jadi mereka pun mengalami tekanan kejiwaan. Selama ini Yoris, Yosef dan Danu terus menunggu upaya pihak kepolisian mengungkap pelaku kasus pembunuhan Subang, apalagi mereka pun kerap dicurigai sebagai salah satu pelaku pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel. Setelah kehilangan keluarga terdekat, ditambah lagi dengan tekanan dan kecurigaan publik yang mengarah kepada Yoris, Yosef dan Danu, membuat mereka memiliki tekanan berat dan pasti bakal mempengaruhi kejiwaan ketiganya. Pasti stres. Jika mereka bukan pelaku pasti stres, apalagi jika pelaku stresnya bertambah. Kehilangan keluarga dekat saja sudah membuat stres, apalagi ini ditambah dengan status mereka sekarang, ucap psikolog DRA. Elia Daryati, MC dalam pembicaraannya dengan desjabar.com, Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022.